Perkenalkan, nama saya Sazila Zulaika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, serta bagaimana proses penyebaran hingga dapat diterima oleh masyarakat luar. Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan seperti Hindu, Buddha, serta kepercayaan lokal. Pada masa itu, telah berkembang kerajaan besar yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Banyak pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, dan Persia datang ke Nusantara untuk berdagang. Dari hubungan perdagangan inilah Islam mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Para pedagang Muslim tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga berinteraksi secara sosial dengan masyarakat setempat. Mereka menunjukkan sikap jujur, adil, dan sopan, sehingga menarik perhatian masyarakat. Dari ketertarikan tersebut, masyarakat mulai mengenal dan mempelajari ajaran Islam. Masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara bertahap, yaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Proses inilah terjadi secara damai tanpa adanya paksaan dan peperangan. Hal ini membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Pertama adalah teori Gujarat, yang menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Kedua adalah teori Arab, yang menyebutkan bahwa Islam datang langsung dari Timur Tengah. Yang ketiga adalah teori Persia, yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Iran. Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai wilayah sekaligus. Selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui pernikahan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan penduduk lokal. Melalui keluarga ini, ajaran Islam mulai diterima dan diajarkan secara perlahan kepada generasi berikutnya. Penyebaran Islam juga didukung oleh adanya pendidikan. Lembaga seperti pesantren menjadi tempat masyarakat belajar tentang agama Islam. Di tempat ini, masyarakat tidak hanya mempelajari ajaran agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Selain itu, penyebaran Islam di Indonesia memiliki ciri khas, yaitu melalui seni dan budaya. Para penyebar Islam tidak langsung menghapus budaya yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Hal ini membuat masyarakat tidak merasa asing dan lebih mudah menerima Islam. Dalam proses penyebaran Islam di Pulau Jawa, peran Wali Songo sangatlah penting. Mereka adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam dengan cara yang bijak dan damai. Dengan cara yang bijak dan damai membuat Islam banyak disukai di berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai media dakwah. Selain itu, ada juga Sunan Bonang yang menggunakan musik, serta Sunan Giri yang menyebarkan Islam melalui pendidikan. Pendekatan yang digunakan oleh Wali Songo sangatlah efektif, karena mereka menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya masyarakat setempat, tanpa menghilangkan nilai-nilai utama dalam dalam agama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial, Islam mengajarkan persamaan derajat sehingga tidak ada sistem kasta. Dalam bidang budaya, terjadi perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lokal yang menghasilkan tradisi baru. Dalam bidang pendidikan, berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Selain itu, dalam bidang politik juga muncul kerajaan-kerajaan Islam. Dengan berbagai proses tersebut, Islam berkembang dengan pesat di Indonesia. Pendekatan yang bijak menjadi faktor utama keberhasilan Islam di Indonesia.
Peran Wali Songo sangat penting dalam penyebaran Islam dengan cara yang damai dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat. Dari peristiwa itulah kita dapat mengambil pelajaran bahwa sikap toleransi, saling menghargai, dan pendekatan yang bijak sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat.